Seorang gadis tanpa sengaja melihat kakeknya mengajarkan seni bela diri. Lalu dia pun ikut belajar dengan penuh semangat. Dalam hitungan hari dia berhasil menguasai seluruh jurus kakeknya. Namun dia tak berani memberitahu siapapun bahwa dia bisa bela diri. Karena aturan keluarga melarang perempuan mempelajari ilmu bela diri. Jika ketahuan gadis mencuri ilmu, maka akan dipatahkan tangan dan kaki lalu diusir dari keluarga. Sementara itu para lelaki keluarga justru makin lemah dalam bela diri. Satu persatu jadi lembek dan tak berguna. Gadis itu pun tak tahan dan mulai mengeluh. Tapi kebetulan keluhannya terdengar oleh sang kakek. Wajah kakek langsung berubah serius dan tiba-tiba menyerangnya. Gadis itu kaget bukan main. Lalu buru-buru berpura-pura menghindar dengan kikuk. Melihat reaksinya lambat, kakek sempat ragu sejenak. Namun saat gadis itu berbalik hendak pergi, kakek langsung menyuruh orang menyerangnya diam-diam. Gadis itu refleks menghindar secara alami dan langsung membongkar rahasianya bahwa dia bisa bela diri. Tatapan kakek pun berubah dingin. Lalu memerintahkan orang-orang untuk terus menyerangnya. Gadis itu sadar rahasianya terbongkar. Lalu berpura-pura kalah karena kelelahan. Tapi kakek hanya tertawa dingin dan yakin bahwa dia memang mencuri ilmu. Gadis itu segera diikat dan dibawa ke aula keluarga untuk menjalani hukuman sesuai aturan. Saat itu sang ayah datang terburu-buru melihat kondisi putrinya. Dia pun marah dan menegur putrinya karena dianggap ceroboh. Lalu dia berlutut memohon kepada kakek untuk memaafkannya. Namun kakek tetap dingin dan berkata bahwa aturan keluarga tak bisa dilanggar. Dia bersikeras mematahkan urat dan tulang cucunya. Bahkan ingin mengusir mereka berdua dari keluarga. Lalu langsung memerintahkan anak buahnya membawa alat penyiksa. Pada saat itu paman gadis itu tak tahan lagi dan mencoba membujuk kakek untuk berhenti. Namun kakek sudah bulat dalam keputusannya. Bahkan turun tangan sendiri. Tak disangka, gadis itu mengguncangkan kedua lengannya dan mengeluarkan tenaga dalam. Langsung melepaskan diri dari ikatan tali. Gadis itu pun mempertanyakan kenapa kakek terus mempertahankan pikiran kuno dan menegaskan bahwa bela diri keluarga sudah lama meredup. Kalau masih terus menolak perempuan, keluarga ini akan hancur sendiri. Kakek mendengarnya lalu marah besar dan memerintahkan semua orang untuk menyerangnya. Di saat yang sama, pintu aula tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pengkhianat yang dulu diusir muncul kembali. Dia menyeringai sinis dan mengejek bahwa ilmu keluarga sudah menjadi bahan tertawaan, menyatakan bahwa mereka semua tidak pantas jadi pewaris. Mendengar itu, kakak tertua dalam keluarga pun marah besar, hendak maju melawan, namun langsung dikalahkan hanya dalam beberapa jurus. Pengkhianat itu makin sombong dan menyuruh semua orang menyerangnya bersama-sama. Lalu dengan penuh hina menunjuk mereka satu persatu. Siapapun yang kalah harus mengganti nama keluarga dan keluar. Bahkan memaksa kepala keluarga merangkak lewat bawah selangkangannya. Gadis itu pun akhirnya tak tahan lagi. Namun pengkhianat itu masih terus menantang kakek. Melihat itu gadis itu langsung berdiri di depan kakek dan bersumpah siapapun yang ingin menyentuh kakeknya harus melewatinya dulu. Tak disangka detik berikutnya, kakek justru menampar wajah gadis itu dan membentaknya karena ikut campur urusan keluarga. Kali ini, kakek memutuskan turun tangan sendiri. Semua orang mengira harapan akhirnya muncul. Namun tak diduga, jurus pengkhianat sangat aneh. Kakek yang sudah tua tak sanggup menahan. Tak butuh waktu lama, kakek pun dikalahkan dan terpental ke belakang. Semua orang menahan napas menyaksikan kejadian itu. Pengkhianat berteriak marah dan menghantam kakek dengan satu telapak tangan hingga terpental di tempat.